Nginap di mana? Aku teman baru. Ya. Mampir ke hotel aku boleh. Nah, baik guys. Kita berdua kali ini mau di obrolan milenial bersama Bung Herudin ya dari negeri Anta Berantah ya. Seorang mahasiswa idealis, serius ya, keren, cadas ya. Eh, Tanggapan-tanggapannya selalu positif tapi kalau ke pejabat publik agak nggak bisa untuk hal-hal positif ya. Karena mereka sudah banyak merugikan rakyat. Nah, contohnya seperti ini, Bung. Dari berita malam ini menghebohkan lah sebenarnya sih dari tadi sore ya. Cuma karena Bung Herudin seorang mahasiswa yang walaupun kantongnya tipis tapi banyak kesibukan ini emang agak susah memang mengatur waktunya. Nah, dari Oke Finance ya, okezone.com ya. Viral pejabat Kemenhub ajak YouTuber Korea main ke hotel terancam kena saksi. Dilihat dari videonya ya di YouTube dia itu sempet dia lagi makan terus didatengin dua orang ya diduga memang pejabat ya memang pejabat sih mau gimana lagi udah terbukti kan. Ah, namanya Asri Damuna ya. Nah, Kepala Bagian Kerjasama Internasional Humas dan Umum Dijen Perhubungan Udara Kemenhub Muhammad Husnu menyiapkan sanksi untuk pejabat Kemenhub yang ajak YouTuber Korea main ke hotel. Wah, ngeri ini. Husnu mengatakan saat ini Kepala Kantor Unit Penyelenggara Badan Bandar Udara Sangyani Bandera Kolaka Asri Damuan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait video viral tersebut ya. Jika terbukti ada hal yang dilanggar baik secara peraturan maupun etika sebagai ASN, maka akan diterapkan sanksi sesuai ketentuan berlaku, ujar Husnu saat dihubungi MNC Portal ya. Lebih lanjut, Husnu menjelaskan bahwa saat ini Asri Damuat juga telah dibebas tugaskan untuk kepentingan pendidikan lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang Kemenhub ya. Saat ini yang bersangkutan sudah dibebas tugaskan untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di Kemenhub ya. Nah, lanjut lagi. Sekedar informasi tambahan, video ajakan main ke hotel kepala kantor UPB Sangya di Bandara Kolaka juga dibagikan melalui unggahan YouTuber tersebut ya. @jiah4558 yang berjudul menjadi teman dengan para om kemudahan dari Manado. Dia ini kayaknya lucu ya. Dia membagikan momen ketika hendak makan siang di salah satu rumah makan Manado ketika tengah makan sendiri. Kemudian Kepala Kantor UPB Sangyani Bandera yang mengaku bernama Albert tiba-tiba menghampiri sambil minta izin untuk duduk bersebelahan dengan itu tersebut ya. Lewat video yang dibagikan dia, Asri Damuna mengaku sedang menginap di salah satu hotel di Manado untuk keperluan bisnis bersama rekannya. Aku di Swiss Bell Hotel sendiri ke sini ya. Mampir ke hotel aku boleh. Ini asal aja mungkin dianggapnya semua bisa diajak kerjasama atau diajak ya macam-macam ya. Ini kelakuan ini contoh mungkin ya. Contoh kecil kelakuan yang terbongkar mungkin kelakuan para para pejabat yang mungkin ya dia dapat tugas keluar atau memang dia banyak kerjaan di luar. Nah, Bung Herudin ini kan memang sudah mungkin ya ya gimana menanggapinya ya kita nggak ada bukti macam-macam lagi cuma bukti pelecehannya dari video ini aja tapi kan tidak terbukti dia nginep di hotel gitu gimana Bung Hedin nyikapinnya. Ya, ini siapa dulu penonton yang sudah menonton kita ya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. teman-teman ya, ini biasa jadi fakta para pejabat kita, para ASN kita yang mungkin punya jabatan tertentu yang sering ya melakukan tugas keluar kota dan lain sebagainya. Tapi ya salah satunya itu ya kelakuannya seperti itu ya kelakuan. Ya ini kan sebagian kecil yang terbongkar. Ya, ini nggak semuanya ya, karena nggak semua ASN juga buruk, tapi itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi para ASN ini melakukan hal seperti itu, ya. Mereka mendapatkan surat tugas keluar kota,
ternyata bukan hanya tugas saja yang dikerjakan, tapi ada tugas-tugas lain terkait pribadinya yang sangat parah ya. Ini bisa sangat berbahaya ketika nanti imbasnya sebagian besar IKN sebagian besar ASN akan dipindahkan ke IKN. Iya, Ini iya, kalau iya. tidak dengan keluarganya ini sangat berbahaya bagi ASN yang sudah berkeluarga. Ya, kalau yang masih jomblos ya fine-fine aja mungkin dipindahkan ke sana. Mungkin dapat jodoh, bisa dapat jodoh orang sana dan sebagainya. Dapat jodoh orang anak ibu kota, anak ibu kota baru ya. Tapi kan kalau yang sudah berkeluarga ini berbahaya ya. Ditinggal istrinya ya sebulan 2 bulan ya, apalagi dengan kemudian keadaan perumahan ASN, mereka bisa bertumpuk-tumpuk ya, satu apartemen bisa diisi 4 sampai 6 orang ya. Kalau tidak dengan keluarganya sangat berbahaya ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena kan yang namanya sudah bersuami istri kan ya harus adalah sesuatu ya, jangan sampai kayak keributan artis yang ya baru saja melakukan gugatan dan dikabulkan itu kan jadi heboh juga tuh jadinya ya, masalah di kasur pun akhirnya terbongkar, diumbar kemana-mana ya. Betul, Tapi betul, yang betul. jelas itulah fakta kelakuan para ASN kita ya, sebagian besar ya, yang kemudian yang baik juga banyak, tapi maksud oknum-oknum yang buruknya yang lebih banyak terekspos. Akhirnya kita kan sudah melihat, mendengar apa namanya istri sah ngamuk-ngamuk pelakor apa, karena Betul, ya betul, tadi betul. sering ada tugas keluar kota ya, keluarganya nggak diajak ya, ternyata malah bukannya tugas kantornya yang dikerjakan tapi tugas-tugas yang lain juga ya, Iya, itu yang betul, menjadi betul. sangat berbahaya. Apalagi nanti ketika tadi para ASN ini dipindahkan ke IKN Nusantara kemudian keluarganya tidak diikutkan, nah ini bisa menambah masalah yang lain. Di samping juga mungkin ASN tersebut terpaksa ya harus meninggalkan Jakarta, harus meninggalkan keluarganya, atau mungkin sudah punya cicilan rumah, atau mungkin rumahnya sudah selesai cicilannya yang harus ditinggalkan, dan sebagainya, pasti ribut itu ya. Ini sangat berbahaya. Kita lihat saja nanti dari kasus ini apakah si Asti Damuna ini ya Asri akan Damuna ya. dipecat atau akhirnya hanya mendapatkan sanksi kode etik atau apa, demosi atau apa. Kita lihat saja lah nanti dari Kementerian Perhubungan seperti apa sanksinya. Oke, ini ternyata Asri Damuna ini setelah kita telusuri dari timnya Persuasi.tv ya, kita dibuka di laman LHKPN-nya, ternyata dia belum pernah melaporkan ini, atau memang ada dokumen yang masih disembunyikan atau gimana kita nggak tahu. Dan dia juga pernah ada eh, kegiatan tahun ini ya, tahun anggaran tahun ini ya 2024 ya. Nah, di Kemenhub ternyata dia sekelas pejabat PPK ya, pengadaan juga ya. Nah, ini ada pengadaan yang kita dapat di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, UPBU Sangan Nembandia Kolaka ya, ya. Pengadaan BBM operasional Genset volume 2. Nah, ini senilai 39.987.000. Kecil sih. Terus ada lagi dia nanganin RAB juga, ngasih berupa rincian, dia pejabatnya penata TK1 ya, kantor UPB, pejabat PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, pengadaan lengkap, pengadaan laptop sesuai dengan spesifikasi dalam RKS. Waduh, ini nilainya 18.519.552. Waduh, jadi totalnya 65 juta nih ya. Nah, pengadaan printer sesuai dengan sesuai totalnya 74 juta ya. Pengadaan laptop, pengadaan dari pejabat pembuat komitmen. Nah, terus lagi di sini dari Tribun Jakarta ya. Dari Tribun Jakarta, nih murkanya sang istri tahu Asri Damuna ajak YouTuber Korea ke hotel, buru-buru minta penjelasan suami. Emang dia apa nggak ngelihat di situ ada kamera gitu. Dia nggak paham gitu ya mungkin ya. Emang kalau orang-orang yang bukan milenial tuh nggak ngerti bahayanya kamera mungkin ya begitu ya. Jadi dianggapnya semua sisi sama aja. Nah, kita coba baca ini tribunjakarta.com ya. Setelah identitas Asri Damuna terkuak ke publik, warganet terus-menerus membanjiri hujatan kepada pria berkepala pelontos tersebut ya. Netizen nggak bisa terima nih kelakuan Asri yang nggak sopan kepada YouTuber asal Korea Selatan namanya Jia ya.
Asri mengajak perempuan yang baru dikenalnya itu ke hotel tempatnya menginap ya. Buntut dari viralnya kasus ini, Asri pun terkena batunya. Ia kena didampar sang istri gara-gara kasusnya itu viral di media. Nah, di sini coba saya tampilin gambarnya, tapi sambil dikomentarin juga Bung Edin ya. Kok bisa sih sampai apa? Sampai sebegitu mudahnya dia ngajak gitu. Ini kelakuan gini kan mestinya kan bisa bisa aja di belakang layar atau apa gitu. Apa mungkin sesuai kalau nggak salah sih ada Ustadz saya pernah jelaskan kalau seseorang itu senantiasa berbuat dosa dia akan terus melakukan melakukan itu hingga Allah murka gitu. Nah, itu gimana penjelasannya Bung Heridin? Iya bisa jadi Bang, Pak Sidamun itu kelakuannya seperti itu ya. Mungkin dia tidak paham orang apa si YouTuber ini sedang merekam untuk apa alasan bisa diupload ke YouTube ya. Dia pikir mungkin hanya untuk apa dokumentasi pribadi ya. Nah, ternyata dia upload ke YouTube, dia nggak tahu ternyata dia itu YouTuber mungkin ya. Jadi dia enjoy aja ya sambil ngomong seperti itu ya. Padahal yang dia ajak itu ternyata seorang YouTuber yang ternyata bisa membuat video itu viral ya. Mungkin tadi itu dia tidak tahu bahwa pikirnya itu hanya rekaman pribadi saja. Nah, intinya Iya, tadi sudah kebiasaan, mungkin kebiasaan udah seperti itu. kebiasaan. Kebiasaan jadi ya apapun diajak. Ya, ternyata yang diajak ternyata YouTuber. Nah, salah tuh kena mangsa. Jadi akhirnya ya, bisa di sini lagi kena sial aja tuh orang. Ya, maksudnya ketahuan gitu. Tahu Ya, jadi kena aksinya sial. selama ini belum pernah terbongkar. Sekalinya ketemu YouTuber terbongkar. Ya, jadi seperti itu aja, terpleset ya. Jadi udah sering Hmm. melakukan aksi ya ini lagi sial aja tuh ketahuan ya kayak kayak para koruptor yang kena OTT KPK itu lagi sial aja tuh kena target gitu kan kalau yang belum kena ya aman-aman aja gitu aja biasa gitu. Hmm. Jadi memang senantiasa memang kelakuannya seperti itu ya sampai hingga Ya akhirnya bisa jadi. terbongkar sendiri. Entah dengan Mm-mm. dibongkar sama orang lain, entah dengan mungkin dia kepleset seperti ini gitu ya. Iya. Nah, ini kita nggak tahu selanjutnya bagaimana, tapi yang jelas sudah dibebas tugaskan ya. Nah, ini ada klarifikasi dari dia nih. Pria botak bernama Sri Damuna memberikan klarifikasi terkait dirinya yang mengajak seorang YouTuber Korea Selatan bernama Jia Hotel. Eh, Sudahlah nanti tinggal netizen aja menghujatnya seperti apa dan mau seperti apa. Ya, memang memang yang YouTuber Koreanya juga polos-polos aja sih, Bung Haidin kita menyikapinya eh, seperti seorang yang memang baru 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 datang ke Indonesia mungkin ya jalan-jalan gitu kan ternyata nggak tahu nggak apa mungkin nggak nggak sadar gitu oh kalau ini diajakin ke hotel tuh oh maksudnya begini gitu. Dan Ya bahasa iya. Indonesia juga masih sekedar ala kadarnya aja. Oke guys, sekian dulu dari kita berdua dari obrolan malam kali ini yang menyikapi berita tadi. Ya, memang beritanya sih bukan sekedar bukan politik, sih, cuma membikin malu ya nilai atau citra Indonesia terhadap di mata dunia tambah bikin malu lagi dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dengan kelakuan-kelakuan seperti ini ditambah budaya korupnya yang luar biasa. Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung negeri anta beranta yang setelah hidupnya memang selalu protes tapi pemimpinnya nggak pernah mau dengerin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.